Bapak Ibu saudara beserta rekan-rekan guru yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menyimak bersama, belajar bersama dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah kita sama Satu Kota Probolinggo dalam kondisi satu semuanya alhamdulillah mencapai. Salawat dan salam serta berkah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melakukan kebaikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah, Bapak Ibu yang saya sampaikan, saudara kita Bapak Suni pada beserta Bu Widya, Ibu Widya Kurniasih dan dalam hal ini akan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Mari kita simak bersama, kita paham bersama. Kaitannya dalam hal ini adalah destinasi budaya positif. Seiring waktu perkembangan zaman terutama dalam bidang pendidikan, dan dalam hal ini kita sudah menjalani bahwa sekolah kita tersebut menjalankan yang namanya pendidikan, di mana perubahan-perubahan tersebut bisa kita pahami bersama. Salah satu contoh adalah di mana saat ada pelanggaran siswa, kalau dulu itu bisa langsung dikenakan sanksi atau diberi poin. Namun kali ini membawa semangat untuk kita semua untuk bereksplorasi dengan guru bergerak. Karena ternyata ada sebenarnya di sini membawa semangat untuk kita semua untuk bereksplorasi dengan guru bergerak. Karena ternyata ada sebenarnya di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam urusan belajar sekolah. Gaya positif tersebut dapat belajar dengan menemukan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasinya, perilaku manusia, di sekolah atau kelas, kemudian bahasa manusia, faktor positif diskusi, juga diskusi. Kita lihat selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu menerapkan secara yang menentukan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran yang didasarkan dengan nilai kebersamaan. Di saat ini kita istilahnya memberi contoh disiplin positif dengan contoh-contoh yang kita sepakati di kelas. Disiplin positif lebih ke arah disiplinnya dan mengatur dalam langkah setelah tindakan. Nah, disiplin positif ini istilahnya membentuk karakter yang baik untuk profil pelajar Pancasila. Dengan disiplin positif dapat menyebabkan disiplin dan membuat murid memahami nilai berdasarkan motivasi tenang, bukan akibat asa, ujian ataupun hukuman. Jadi ini misalnya motivasi tenang dari dalam diri kita supaya menjadikan diri kita untuk mencapai target apa yang kita inginkan. Enam karakter dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Yang Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, perbedaan global, berloyal, kreatif, benar, kritis. Nah, ini tadi yang dengan disiplin positif bisa membuat karakter pelajar Pancasila itu lebih kuat. Motivasi perilaku manusia sekarang. 3 perilaku manusia, untuk yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang orang itu bertindak seenaknya itu kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah tindakan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada motivasinya untuk mendapatkan ujian, mendapatkan hadiah baik material maupun
dan keinginan-keinginan mereka itu, target mereka itu tercapai hanya membentuk anak-anak atau siswa kita itu seperti prinsip-prinsip yang ada di keluarga. Jadi istilahnya seperti menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya percaya bahwa di keluarga itu tentunya menerapkan kejujuran, sehingga anak itu terbentuk untuk jujur. Terus keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas, guru di sini bukan dalam bentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan dari guru dan murid. Ini biasanya di awal masuk sekolah atau awal tahun pelajaran baru, pembina akademik itu membuat kesepakatan kelas sama siswanya. Jadi apa saja yang harus disepakati kelas tersebut, nilai-nilai apa yang harus dibuat, contohnya jujur, bertanggung jawab, jadi sesuai kesepakatan kelas. Itu biasanya ditempel di kelas setelah ada kesepakatan dan akhirnya ditandatangani bersama. Contoh dari keyakinan kelas selanjutnya ada. Keyakinan sekolah atau kelas bukan menyatakan diri besar yang mudah diingat dan dipahami dan harus dipahami sekolah. Itu tadi setelah menyatakan besar itu mudah diingat, dipahami, contohnya kejujuran, tanggung jawab yang saya sebutkan sebelumnya. Keyakinan kelas, contohnya di sini setiap murid kelas perlu belajar, senang langsung melakukan tugas, menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, bertanggung terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, hormat. Kami meyakini bahwa saya jadi penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami yakin bahwa sangat penting untuk menjaga segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini salah satu contohnya. Contoh keyakinan kelas. Saya juga memiliki keyakinan contoh keyakinan kelas, nanti ada videonya ya, selanjutnya di sini. Ice breakingnya tadi sudah semangat merdeka, semangat untuk hari pramuka, salam pramuka. Terima kasih. Bu Leni, keyakinan sekolah dan kesempatan sekolah ini maknanya beda dengan tata tertib ya. Karena kalau tata tertib itu cenderung keharusan, tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu istilahnya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita istilahnya kita munculkan dari diri kita, dari kita semuanya, oleh semua untuk semuanya. Jadi istilahnya tanggung jawab dan dirinya itu berasal dari kita semuanya. Contohnya di kelas tersebut, contohnya di kelas saya itu di 12G, itu anak-anak membuat istilahnya kalimat-kalimat universal terus dibuat muncul dari anak-anak sendiri. Nah itu nanti dipilih sesuai kesepakatan anak-anak. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita semua, terutama anak-anak yang di kelas tersebut sama pembinanya. Jadi kegiatan-kegiatannya sudah istilahnya dari kesepakatan semua. Tapi kalau tata tertib itu istilahnya muncul dari atas, jadi harus dilaksanakan. Tapi kalau di keyakinan kelas ini istilahnya anak dibentuk untuk dari anak untuk anak, jadi tanggung jawabnya mereka sendiri. Jadi nanti ada istilahnya kalau tidak sesuai kesepakatan kelas, apa yang dilakukan itu nanti ada kursi seperti itu. Terima kasih Bu. Terus tanya untuk begini, contoh kasusnya secara institusi itu, contohnya anak hari ini tidak pakai seragam olahraga karena seharusnya dia pakai kostum seragam olahraga dari sekolah, tapi dia memakai seragam olahraga
saya tanya dia kenapa alasannya, dia mengatakan belum sempat nyuci. Kenapa? Karena dia aktif di organisasi, akhirnya lupa. Terus kenapa kok lupa? Terlalu sibuk dan sebagainya. Jadi istilahnya menyebutkan kronologisnya, terus kita beri istilahnya masukan bahwa meskipun kita sibuk, jadi harus istilahnya menyempatkan untuk bentuk tanggung jawab kita untuk memakai seragam yang ditentukan. Karena di situ ada istilahnya kesepakatan bahwa kita istilahnya untuk memakai seragam yang menjadi kewajiban kita seperti itu. Terus setelah itu kita gali informasinya setelah berturut-turut, kita gali informasinya dari anak tersebut. Akhirnya anak itu menyadari kesalahannya. Jadi saya menanyakan apa ada yang salah dari dirinya, terus dia mengatakan sendiri kesalahannya dia dan sanggup untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya sudah tahu kan dipanggil ke sini sama saya? Apa kesalahanmu? Pakai seragam nggak sesuai dengan jadwalnya. Kamu tidak pakai seragam berarti tahu akibatnya. Apa akibatnya? Dapat sanksi. Alasanmu nggak pakai seragam apa? Kenapa? Seragamnya masih belum kering, Bu. Tadi lupa nggak dicuci sebelumnya. Kenapa nggak bisa nyuci? Bukan lupa. Lupa. Nggih. Berarti sering lupa. Nggih. Jadi nanti lain kali kalau istilahnya kamu prepare dulu apa yang harus dikerjakan apa belum. Saya juga sama, saya juga kerja itu juga istilahnya nyuci sambil ngerjakan tugas sama yang lainnya. Tapi kalau kerja saya alhamdulillah. Tapi kalau kamu istilahnya mahasiswa bisa prediksi kegiatannya apa yang harus didahulukan mana enggak. Jadi sambil jalan ya. Jadi lain kali jangan diulangi lagi ya. Jadi ketika tahu kamu salah, istilahnya kamu sudah ketika pertama kali masuk ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas untuk apa? Untuk ditaati supaya tidak terulang lagi ya. Sepertinya sudah. Kan ada lomba untuk semarak merdeka sama 1. Seharusnya kita kan mengikuti lomba. Setelah kemarin disepakati di kelas bahwa kita harus mengikuti salah satu lombanya, yaitu lomba mengukur air. Kenapa Bita enggak mengikuti? Kurang kenal sama teman-temannya, Bu, dan juga males. Kenapa kok males? Ya, karena kurang akrab aja. Kamu kan sudah kelas 11, harusnya sudah tahu lebih dalam teman-temanmu ya. Kalau kita memang harus berteman sama siapa saja, dan kalau kita tidak berteman dengan teman itu kita tidak akan tahu karakter orang tersebut. Nah, jadi kita bisa berteman dengan siapa saja, jadi bisa tahu karakter orang ya. Nah, nanti kedepannya kita bagaimana seharusnya? Lebih mengakrabkan diri sama teman-teman, lebih terbuka. Kemungkinan nanti kalau kamu biasanya di rumah atau di kelas bagaimana sama teman-temannya? Apa berbaur? Apa Kurang berbaur? Alasannya kurang berbaur kenapa? malu. Kenapa malu? Nggak pede? Iya. Nggak pede kenapa? Kita cantik, pinter, ya punya keahlian lain. Kenapa? Nggak tahu ya, Bu, soalnya dalam diri saya merasa kurang aja.
nanti kita bisa istilahnya belajar sama teman-temannya yang cepat beradaptasi ya. Jadi harus cepat masuk di lingkungan yang baru supaya apa? Supaya enjoy, enak kalau bekerja di mana saja. Nanti kalau udah banyak kan pasti mau kerja kan, Iya. mau bersosialisasi sama orang lain. Jadi istilahnya kamu nanti bisa menghandle semuanya dengan nyaman, karena kenyamanan bekerja kan apa ya, lebih enak dibanding yang tidak enjoy ya gitu. Mungkin kamu apa yang di dalam diri kamu yang mau ingin kamu gali, yang mungkin harus diperbaiki. Saya lebih suka kayak ekstra olahraga gitu. Berarti lombanya yang ikut lomba ekstra olahraga setidaknya ya. Iya. Kira-kira apa lombanya? Lomba voli. Pemain voli ya? Enggak, tapi sukanya. Suka voli selain voli? Suka basket. Jadi itu nanti dengan kamu tempat di ekstra basket, voli, saya juga suka olahraga. Makanya istilahnya kamu bisa step by step melangkahnya untuk lebih baik ya. Ini sebagai pelajaran dari kamu supaya kamu mengevaluasi diri supaya lebih baik ya. Terima kasih ya atas kedatangannya, atas konfirmasinya hari ini. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Aisyah Afrianti dari kelas 11I merasa sangat senang sekali atas penerapan dan bantuan dari Bu Widya terkait penerapan segitiga restitusi. Karena dari situ saya merasa dapat menyelesaikan masalah saya dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza Putri Sabita dari kelas 11A. Saya di sini merasa sangat senang sekali karena telah mengikuti kegiatan penerap. Karena di sini saya bisa menyelesaikan solusi masalah dengan baik dan mendapatkan solusi-solusi yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong.
kamu sendiri kalimatnya supaya jadi bagus ya. Kompak dalam hal positif. Pendek.